Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Randy Kavaleri selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Sepia Maharani dari kelas R6I dengan NPM 201914500917. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya kerjakan dengan judul Pengaruh, Promosi, dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha ayam bakar bumbu rempah Bang Endu. Di sini yang pertama saya akan membahas latar belakang penelitian. Di era digitalisasi seperti sekarang, perkembangan teknologi dan informasi berjalan sangat pesat, sehingga menghasilkan suatu persaingan bisnis yang semakin ketat. Perkembangan pada dunia bisnis, khususnya di bidang kuliner, memicu munculnya pengusaha-pengusaha baru. Salah satu bentuk usaha kuliner adalah rumah makan. Bisnis rumah makan ini menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat di kota Jakarta Selatan dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena selain menghasilkan keuntungan yang tinggi, kondisi persaingan yang ketat membuat konsumen sangat rentan untuk berubah-ubah. Sehingga setiap rumah makan dituntut perubahan seperti mengeluarkan inovasi yang berbeda, meningkatkan strategi promosi, serta mengejar target konsumen. Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Dalam mencapai keputusan pembelian, perlu diikuti dengan perilaku konsumen pasca pembelian. Hal tersebut berpengaruh pada puas atau tidaknya konsumen dalam menggunakan produk yang dibelinya. Kelompok referensi berpengaruh terhadap sikap konsumen, sehingga keputusan pembelian suatu produk saudara, tetangga, atau rekan kerja dapat dijadikan dasar pertimbangan. Dalam usaha ayam bakar bumbu rempah Bang Endu ini mengalami hambatan karena konsumen merasa kecewa dengan rasa ayam bakarnya. Konsumen hanya merasakan ayam bakar dengan bumbu standar seperti ayam bakar pada umumnya dan tidak memiliki ciri khas lain untuk membedakan dengan para pesaing. Hal ini dapat terjadi karena kurang memperhatikannya produk yang ini jual. Fenomena ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Cara untuk memperbaiki keputusan pembelian konsumen bisa meningkatkan kualitas produknya dan berupaya untuk memberikan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Dalam upaya pemasaran usaha ayam bakar bumbu rempah Bang Endu ini mengalami sedikit hambatan. Terlihat dari promosinya kurang memberikan inovasi menu yang dihidangkan. Rumah makan ini hanya bekerja sama dengan marketplace yaitu GrabFood, sehingga jika ada konsumen yang tidak memiliki aplikasi tersebut tidak bisa membeli langsung lewat aplikasi. Jadi dia harus langsung datang ke lokasinya. Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian terhadap ayam bakar bumbu rempah Bang Endu perlu ditingkatkan. Promosi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan membeli suatu produk. Hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya dengan melakukan promosi. Setelah adanya promosi, orang menjadi tahu bahwa kemudian tertarik untuk mencoba dan akhirnya memakai produknya. Konsumen juga melihat produk dengan penampilan terbaik. Namun nyatanya, produk dengan penampilan terbaik belum tentu merupakan produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, perusahaan bisa memberikan produk dengan kualitas yang terbaik dan selanjutnya memberikan tampilan yang terbaik juga. Selanjutnya ada identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Yang kedua, bagaimana cara melakukan promosi yang efektif? Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan kualitas produk agar lebih baik? Batasan masalah pada penelitian ini agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Maka, skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada promosi, kualitas produk, dan keputusan pembelian konsumen.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Yang kedua, apakah kualitas produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Yang ketiga, apakah promosi dan kualitas produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengambilan keputusan untuk membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa yang didasarkan kepada aspek harga, kualitas produk, dan promosi penjualan. Indikator pada keputusan pembelian yang pertama adalah kualitas produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah pembelian, kegiatan sebelum membeli, perilaku pasca pembelian, diketahui adanya problem tertentu, mencari pemecahan masalah alternatif, serta evaluasi pasca pembelian. Yang kedua ada variabel promosi. Promosi merupakan bagian inti dari kegiatan pemasaran dengan cara memperkenalkan produknya agar konsumen tertarik untuk membeli. Indikator promosi yang pertama ada kuantitas promosi, kualitas promosi, jangkauan promosi, waktu promosi, ketepatan sasaran promosi, iklan yang menarik, gencaran melakukan promosi, serta menggunakan media promosi untuk memberikan informasi produk. Variabel yang ketiga ada kualitas produk. Kualitas produk merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Indikator dalam kualitas produk yang pertama, kinerja, keistimewaan tambahan, estetika, kualitas yang dipersepsikan, keawetan, keandalan, kesesuaian produk, dan kemudahan dipergunakan dan diperbaiki. Selanjutnya ada kerangka berpikir dalam penelitian ini. Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas produk dan promosi. Jika suatu perusahaan terus meningkatkan kualitas produknya untuk bisa menarik perhatian konsumen, perusahaan akan terus maju. Tetapi jika suatu perusahaan memiliki kualitas produk yang standar, maka konsumen akan beralih dengan produk atau jasa para pesaing. Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah promosi. Dalam suatu perusahaan, promosi yang baik bisa menambah ketertarikan konsumen dalam membeli produk atau jasanya. Dengan meningkatkan promosi yang dilakukan, perusahaan akan bisa maju. Tetapi jika promosi yang dilakukan kurang menarik perhatian konsumen atau justru membuat perusahaan lemah, hal itu membuat konsumen akan beralih dengan produk atau jasa para pesaing. Berikut merupakan kerangka berpikir pada penelitian ini. Di sini ada variabel promosi dan variabel kualitas produk untuk variabel X yang akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang tersebut merupakan variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. HO1 tidak terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha ayam bakar bumbu rempah Bang Endu. HA1 terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha ayam bakar bumbu rempah Bang Endu. HO2 tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha ayam bakar bumbu rempah Bang Endu. HA2 terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha ayam bakar rempah Bang Endu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian.
Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 4 bulan, yaitu dari bulan April 2022 sampai Juli 2022. Penelitian ini dilakukan di ayam bakar bumbu rempah Bang Endu di Jalan Bangka 11 nomor 83, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, yang kedua ada desain penelitian. Desain penelitian pada proposal ini adalah berdasarkan hubungan antara variabelnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh promosi dan kualitas produk antara keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan ayam bakar bumbu rempah Bang Endu itu sendiri. Selanjutnya ada sampel. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Teknik accidental sampling ini merupakan teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian, karena kebetulan menemukan bertemu siapa saja yang cocok sebagai sumber data. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan dari ayam bakar bumbu rempah Bang Endu itu sendiri. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode yang saya gunakan yang pertama ada angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dan kuesioner ini cocok digunakan bila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Selanjutnya ada observasi. Teknik dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah jenis observasi non-partisipan yang terstruktur karena semuanya sudah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tepatnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang pertama itu ada keputusan pembelian. Definisi konseptualnya, keputusan pembelian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengambilan keputusan untuk membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa yang didasarkan pada aspek harga, kualitas produk, dan promosi penjualan. Definisi operasionalnya, keputusan pembelian dalam operasional variabel ini adalah tindakan konsumen dalam menentukan untuk membeli dan mengkonsumsi barang. Selanjutnya ada instrumen promosi. Definisi konseptualnya, promosi adalah bagian inti dari kegiatan pemasaran dengan cara memperkenalkan produk agar konsumen tertarik untuk membeli. Selanjutnya ada definisi operasional. Promosi dalam operasional variabel ini adalah keuntungan yang bisa diterima konsumen dalam membeli barang. Selanjutnya ada instrumen kualitas produk. Definisi konseptualnya, kualitas produk adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa dalam meningkatkan kepuasan kebutuhan pembelian konsumen. Yang kedua ada definisi operasional. Kualitas produk dalam operasional variabel ini adalah kepuasan yang diterima konsumen dari produk yang dibeli. Selanjutnya ada uji coba instrumen. Yang pertama uji validitas. Uji validitas ini merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua menggunakan uji reliabilitas. Reliabilitas ini berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari beberapa uji, yaitu ada uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal ataupun tidak normal. Yang kedua ada uji linearitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara masing-masing variabel penelitian.
Yang ketiga ada uji multikolinearitas, di mana uji ini menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Yang terakhir ada uji heteroskedasititas, di mana uji ini berisi variasi dari variabel-variabel dalam model tidak sama, yang menentukan apakah memiliki kasus heteroskedasititas dalam melakukan uji Gleiser. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada analisis linear berganda, yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari satu variabel atau tiga variabel. Yang kedua ada uji T, yang digunakan untuk mengetahui pengujian tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga ada uji F atau uji stimulan, di mana digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara stimulan atau bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terkait. Selanjutnya yang terakhir ada koefisien determinasi, yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditujukan dengan presentase. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan kepada saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.